Bapak Ibu dan sahabat-sahabat yang diberkati Tuhan. Kembali lagi kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Dan saya ajak Bapak Ibu semua sebelum kita memulaikan renungan ini, kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau berkati setiap firman-Mu yang akan kami dengarkan, dan siapkan hati kami, pikiran kami, agar firman-Mu yang akan kami dengarkan menolong kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Roma pasal 12 ayat 12. Firman Tuhan berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah di dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat yang berkati Tuhan, kitab ini ditulis oleh Rasul Paulus pada tahun 57 Masehi. Dari ayat yang telah kita bacakan ini, saya akan memberikan tema pembahasan kita, yaitu iman yang berkualitas. Apa itu iman yang berkualitas? Iman yang berkualitas adalah iman yang memiliki nilai, iman yang memiliki bobot, dan iman yang sudah teruji. Iman yang berkualitas adalah iman yang mempunyai kualitas yang bagus. Bapak Ibu yang terkasih, hari-hari ini ada banyak yang membuat kita terkejut. Ada banyak hal yang membuat kita kaget. Ada banyak hal yang membuat kita tercengang. Tanggal 2 Maret 2020, Presiden Joko Widodo mengumumkan di Indonesia telah terdapat 2 orang yang telah terpapar virus. Ini adalah suatu berita yang membuat seluruh masyarakat Indonesia tercengang. Yang membuat seluruh kita jadi cemas dan ketakutan. Bapak Ibu yang terkasih, kita jangan katakan sebagai orang beriman kalau kita tidak mampu atau tidak melalui proses atau ujian. Sekali lagi, kita jangan katakan kita sebagai orang percaya kalau kita tidak melalui ujian atau proses kehidupan. Pertanyaannya Bapak Ibu, bagaimana kita bisa memiliki iman yang berkualitas itu? Cara yang pertama untuk kita bisa memiliki iman yang berkualitas ialah bersukacitalah dalam pengharapan. Bersukacitalah Bapak Ibu bukan hanya sekedar bersukacita. Di dalam bahasa Yunani, kata bersukacitalah ialah chairontes, yang artinya Bapak Ibu bergembira, bersenang, dan suatu suasana hati yang diucapkan, dikeluarkan, diekspresikan dengan seluruh tubuh. Itu yang namanya bersukacitalah. Nah, kenapa bisa bersukacita? Karena ada harapan yang Tuhan janjikan. Kita tidak lagi berfokus pada masalah, persoalan, rintangan, problem yang kita hadapi. Tetapi kita berfokus ada jawaban yang Tuhan sediakan. Makanya setiap orang percaya bisa bersukacita karena ada janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada saya dan Bapak Ibu. Yeremia pasal 29 ayat 11 berkata Bapak Ibu, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, bagaimana kita bisa memiliki iman yang berkualitas, yaitu bersukacita karena ada harapan yang Tuhan sediakan bagi saya dan Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Kedua, apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang percaya untuk memiliki iman yang berkualitas? Poin yang kedua atau cara yang kedua ialah sabarlah di dalam kesesakan. Kata sabarlah Bapak Ibu bukan hanya sekedar sabar yang pasif, tetapi sabar di sini ialah sabar yang aktif. Apa maksudnya? Di dalam bahasa Yunani kata sabarlah ialah hupomenontes. Artinya Bapak Ibu bertekun, harus menanggung, berdiri teguh, atau suatu Bapak Ibu sikap menahan emosi dan keinginan. Itu yang namanya bersabar.
Bukan hanya sekedar bersabar saja, tetapi mampu menahan keinginan dan emosi. Serta bertahan dalam situasi sulit dalam kehidupan ini. Tidak cepat mengeluh. Mampu mengendalikan diri dalam segala situasi, segala macam ancaman yang terjadi di dalam kehidupan. Itu yang namanya sabar di dalam kesesakan. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita buka Alkitab kita dari 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi Bapak Ibu, cara kedua sebagai orang percaya untuk memiliki iman yang berkualitas ialah mampu bersabar dalam kesesakan. Mampu memiliki penguasaan diri, mampu mengendalikan emosi, dan mampu juga menahan diri dalam segala keinginan dunia ini. Poin yang ketiga, bagaimana orang percaya bisa memiliki iman yang berkualitas ialah bertekunlah di dalam doa. Bertekun Bapak Ibu adalah suatu tindakan yang terus-menerus dilakukan. Suatu tindakan yang tidak berhenti. Dan suatu tindakan yang akan berkesinambungan. Itu yang namanya bertekun. Artinya kita berdoa selalu setiap waktu. Tidak dibatasi oleh kondisi. Tidak dibatasi oleh situasi. Tetapi di mana saja, kapan saja, kita sebagai orang-orang percaya selalu berdoa dan memohon pertolongan kepada Tuhan. Karena hanya dialah jawaban setiap pergumulan kita. Bapak Ibu yang terkasih, 3 poin pada kesempatan ini yang perlu kita pelajari untuk memiliki iman yang berkualitas ialah bersukacitalah di dalam pengharapan. Artinya jangan berfokus pada masalah, situasi yang sulit yang kita hadapi. Tetapi berfokuslah ada harapan yang Tuhan sediakan. Kedua, bersabarlah di dalam kesesakan. Artinya mampu mempunyai pengendalian diri. Mampu mempunyai penguasaan diri. Dan di sini Bapak Ibu yang terkasih, itu yang perlu kita lakukan untuk memiliki iman yang berkualitas. Dan ketiga, cara kita untuk memiliki iman yang berkualitas ialah bertekun di dalam doa. Artinya terus menerus setiap waktu berserah kepada Tuhan dan meminta pertolongannya. Demikian saja kebenaran firman Tuhan pada hari ini Bapak Ibu. 3 itu adalah kunci utama sebagai orang percaya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.